Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai audit dan akuntansi. Yang pertama yaitu audit. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar menjadi akurat. Sedangkan akuntansi yaitu adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan audit dan akuntansi. Poin pertama yaitu peraturan. Audit diatur menggunakan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Sedangkan akuntansi diatur menggunakan PSAK, IFRS, dan ETAP. Yang kedua, menggunakan metode. Audit menggunakan metode mengevaluasi laporan keuangan, sedangkan akuntansi membuat laporan keuangan. Poin yang ketiga adalah pekerjaan. Audit dikerjakan oleh editor, sedangkan akuntansi dikerjakan oleh akuntan. Poin yang keempat adalah pihak yang bertanggung jawab. Audit, pihak yang bertanggung jawab adalah auditor dengan bahan laporan audit. Sedangkan akuntansi, pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen melalui laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis audit dari luas pemeriksaan, yaitu audit umum dan audit khusus. Audit umum adalah usaha peninjauan kembali dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar profesional akuntan publik beserta kode etiknya. Yang kedua yaitu audit khusus, adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan ruang lingkup yang terbatas. Misalnya, suatu perusahaan hendak melakukan audit terhadap divisi keuangan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu jenis audit berdasarkan jenis pemeriksaan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat tentang laporan tersebut. Apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan prinsip akuntansi atau belum? Yang kedua, audit berbasis komputer. Audit yang dilakukan oleh KAP terhadap organisasi yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing atau EDP System. Ada dua metode yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, audit around the computer. Dalam hal ini, auditor hanya memeriksa output dan input dari EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP. Yang kedua, audit through the computer. Dalam hal ini, audit melakukan tes proses EDP-nya dengan menggunakan Generalized Audit Software atau software lainnya. Yang ketiga, audit manajemen. Suatu audit terhadap kegiatan operasi perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis atau belum. Yang keempat, audit kepatuhan. Audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Yang kelima yaitu audit forensik. Tujuan dilakukan audit forensik adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Hal yang dapat dilakukan audit forensik termasuk investigasi kriminal, indikasi kecurangan dalam bisnis atau karyawan, dan mengetahui kerugian suatu bisnis. Yang keenam, audit investigasi. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya.
7. Audit lingkungan. Audit lingkungan adalah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat, serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi yang bertujuan memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Baik, selanjutnya saya Ingga akan menjelaskan jenis audit berdasarkan pelaksana audit. Untuk yang pertama yaitu auditor internal. Auditor ini bekerja di suatu perusahaan di mana bertugas untuk mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu auditor ekstern. Di sini biasanya auditor ini bekerja pada suatu kantor akuntan publik di mana mereka bekerja secara independen dan objektif dan tidak terikat dengan kliennya. Selanjutnya yaitu auditor pajak. Auditor pajak ini bertugas untuk mengecek apakah perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian adalah auditor pemerintah. Auditor ini mempunyai tugas untuk menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah. Biasanya auditor ini dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berikutnya yaitu pentingnya peran audit dalam perusahaan. Auditor yang bekerja dalam perusahaan memiliki peran penting guna mempersiapkan diantaranya yaitu laporan keuangan yang sudah diaudit akan lebih dipercaya keabsahannya. Kemudian surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang sudah diaudit lebih dipercaya oleh lembaga hukum terkait masalah pajak. Yang ketiga, perusahaan yang sudah go public atau asetnya setara dengan 25 miliar itu diharuskan melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Saya ingin menjelaskan perbedaan jenis audit. Yang pertama adalah jenis audit laporan keuangan, di mana bentuk asersinya adalah laporan keuangan dan kriteria yang ditetapkan adalah standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian sifat dalam laporan auditor yaitu kewajaran dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis audit kepatuhan, di mana sifat asersinya adalah klaim atau data keberkenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan atau perundang-undangan. Untuk kriterianya yang ditetapkan adalah kebijakan manajemen, hukum, peraturan atau persyaratan lain dari pihak ketiga. Sifat dari laporan auditor yaitu apakah sudah mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian jenis audit selanjutnya operasional, yang mana memiliki bentuk asersi yaitu data operasional atau kinerja. Kemudian kriteria yang ditetapkan adalah menetapkan tujuan, misalnya dilakukan oleh manajemen atau pihak berwenang. Sifat laporan auditor yaitu efisiensi dan efektivitas yang diamati, rekomendasi untuk peningkatan. Jasa asurans merupakan suatu jasa profesional yang independen yang berfungsi untuk memperbaiki atau meningkatkan sebuah informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan, di mana para pengambil keputusan ini memerlukan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar sebelum menentukan sebuah keputusan. Sebab itu, para pengambil keputusan akan mencari jasa asurans untuk peningkatan kualitas informasi yang akan menjadi basis dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena profesional yang memberikan jasa asurans ini harus memiliki kompetensi dan bersifat independen terhadap informasi yang diperiksanya. Selanjutnya, merupakan jenis jasa asurans. Yang pertama adalah jasa atestasi, di mana jasa atestasi ini merupakan
jasa asurans yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis. 3 bentuk jasa atestasi. Yang pertama, audit dan laporan keuangan, di mana audit dan laporan keuangan ini auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, review atas laporan keuangan historis, di mana di sini menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga, jasa atestasi lainnya, ialah penjabaran dari audit atas laporan keuangan historis yang disebabkan oleh keinginan para pengguna jasa yang menginginkan kepastian independen terhadap informasi lain. Selanjutnya, merupakan jenis jasa asurans. Yang pertama adalah jasa atestasi, di mana jasa atestasi ini merupakan jasa asurans yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis. Jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-asuransi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi lainnya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini. 1. Konsultasi. 2. Jasa pemberian saran profesional. 3. Jasa implementasi. 4. Jasa transaksi. 5. Jasa penyedia staf dan jasa pendukung lainnya. 6. Jasa produk.